Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Gerbang awan secara bertahap akan menurun terlebih dahulu, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan menutup 3 gerbang lainnya tanpa menggunakan senjata apapun. Pada saat ini, di aula gerbang awan, Mu Yunran duduk di posisi atas, dan Mo yang berdiri di sampingnya. Di bawah, Si Tianfeng, Si Lao Er, Si Lao San, Poison Yuzi, Yin Di, Yang Tian dan 3 faksi utama lainnya dari kekuatan Tuhan, duduk berurutan. Melihat semua orang, Mu Yun berkata sedikit, semua janji kepada Anda telah diberikan kepada Anda. Saya hanya membutuhkan kesetiaan Anda. Poin lainnya adalah Cloud Gate tidak menghasilkan limbah. Peningkatan bulanan paling lambat dan bagian bawah selama 3 bulan berturut-turut akan dibersihkan secara menyeluruh. Sumber daya dan bahan kultivasi, Anda tidak perlu khawatir, beribadat Anda tidak perlu khawatir, cukup tingkatkan kekuatanmu. Tapi saya menekankan poin terpenting, teknik seni bela diri, saya memberi Anda, sumber daya dan bahan, saya memberi Anda kota awan timur ini akan menjadi dunia gerbang awan di masa depan. Sebut saja, hanya gerbang awan. Akhirnya, beritahu kalian masing-masing bahwa racun api lotus ungu di lenganmu adalah sesuatu yang ingin kamu tanam. Selama kamu tidak mengkhianati gerbang awan, tidak akan pernah ada kecelakaan. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak setia pada cloud gerbang, aku akan segera dibunuh. Tuhan dapat yakin, pil, batu roh, dan senjata roh tidak ada habisnya, dan Tuhan akan mengirim saya pergi, dan bos saya tidak akan pergi. Si Tianfeng tertawa, wajah Poison Yuzi feminin, dan suaranya rendah dan berkata, saya masih ingin belajar racun dari Tuhan. Yang Tian adalah seorang pria parubaya yang kekar, dia memandang Mu Yun dan tersenyum dan berkata, saya masih membutuhkan Tuhan untuk meneruskan teknik kultivasi yang tersisa kepada saya. Dengan mengatakan itu, Yang Tian melirik Kaisar Yin di sampingnya dengan ekspresi ambigu. Kaisar Yin adalah seorang wanita menawan dengan ekspresi menawan, seluruh tubuhnya dipenuhi pesona, dan dia berteriak ketika dia melihat matahari. Tadi malam, mereka berdua mengubah latihan mereka. Menurut buku rahasia akasia yang diberikan kepada mereka oleh Mu Yun, mereka benar-benar mabuk dan bermimpi. Saat ini, mereka hanya ingin berlatih latihan lanjutan, dan mereka berpikir dari hal-hal lain. Kalau begitu, saya harap Anda semua ingat apa yang saya katakan hari ini, harga pengkhianatan, saya pikir Anda tidak mampu membelinya. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ia sangat memahami bahwa untuk menaklukkan hati orang, yang satu bergantung pada persahabatan, sedangkan yang lain bergantung pada minat dan kekuatan. Entah itu meyakinkan atau menakutkan. Pada saat ini, apa yang harus dilakukan Mu Yun adalah membuat para pemimpin dari 3 sekte ini takut. Untuk bulan berikutnya, Mu Yun tinggal di gerbang awan, menyaksikan Mo yang mulai mengatur pembangunan kembali gerbang awan. Dan dalam bulan ini, cedera Lin Qingqiao juga membaik. Ketika Poison Yuzi dan Si Tianfeng melihat Lin Qingqiao yang masih utuh dan bahkan melangkah melintasi lapisan ke-6 dan memasuki lapisan ke-7 Tongshan, mereka tiba-tiba terdiam. Gerbang awan saat ini, keempat kekuatan utama, ditambah perekrutan dan pembelian kuda, sepenuhnya menduduki kota awan timur, dan saat Lin Qingqiao melangkah ke alam ke-7, kekuatan kelas 2 ini secara bertahap berubah menjadi kekuatan kelas 1. Setelah sepenuhnya mengintegrasikan kota awan timur, gerbang awan juga mulai membayar persembahannya ke kuil Sanji. Hanya saja, Mu Yun tidak khawatir sama sekali. Orang tua dari ribuan hantu telah mengumpulkan latar belakang sekte Guangming selama ribuan tahun, dan bahkan kekuatan super saat ini di Zhongzhou mungkin tidak sebanding. Saat ini, orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala dan membuat persembahan. Bagaimanapun, suatu hari mereka akan membiarkan kuil Sanji muntah kembali. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu, dan dalam 3 bulan ini, gerbang awan akhirnya sepenuhnya ditata ulang, dan mulai mengenakan pajak pada berbagai toko dan pasukan kecil di kota awan timur. Gerbang awan hari ini telah berubah tempat dan didirikan di tengah kota awan timur, memperluas aliansi pisau sebelumnya sekali lagi, dan seluruh gerbang awan telah sepenuhnya diperbarui. Setelah 3 bulan pengembangan, Cloud Gate sekarang memiliki lebih dari 10.000 orang di gerbang, dan Lin Qingyu sekali lagi meningkatkan kekuatannya untuk mencapai ranah ke-8 Tongshan. Di ranah Zhongzhou, sekali sebuah geng memiliki seniman bela diri yang mencapai ranah 8 kali lipat, itu adalah standar untuk mencapai kekuatan kelas 1. Tetapi saat ini, Cloud Gate hanya level yang lebih rendah di antara pasukan kelas 1. Cina Tengah Timur, Aula Sanji. Aula Sanji sangat megah, ketiga bangunan tersebut adalah aula utama yang persis sama, terletak di tengah-tengah seluruh aula Sanji.
Pada saat ini, ada aula di tengah aula Sanji, dengan 3 sosok duduk di 3 kursi itu. Yang di sebelah kiri tinggi dan tampan, sepertinya berusia 30-an, dengan tangan di kaki dan senyum di wajahnya, melihat ke bawah. Orang ini adalah salah satu penguasa istana Sanji, Wang Ziji, kepala keluarga kerajaan. Yang di tengah agak kurus, tetapi wajahnya sangat tampan, dan seluruh orang itu tampak seperti pedang, tajam dalam debu. Orang ini adalah Li Yunxiao, kepala keluarga Li. Orang di sebelah kanan sedikit gemuk, tetapi penuh energi, dan terlihat selembut paman di sebelah, tetapi di antara alisnya adalah pembunuh. Orang ini adalah Yang Tingyu, sesepuh dari keluarga Yang. Pada saat ini, kerumunan di aula penuh sesak berdiri di bawah, dibagi menjadi 3 kolom, pergi ke 3 keluarga Wang, keluarga Li, dan keluarga yang menempati kekuatan sebenarnya. Sanjidian adalah kekuatan aliansi yang dulunya 3 keluarga kelas 1 bersatu di satu tempat. Setelah 1000 tahun pembangunan, aliansi akhirnya didirikan. Setelah ribuan tahun berkembang, kekuatan aliansi ini telah lama tidak dapat dipisahkan di antara 3 keluarga besar. Setelah bertahun-tahun menikah dan berlari, 3 keluarga besar menganggap diri mereka sendiri. Ini juga merupakan alasan terpenting bagi kemakmuran kuil Sanji sejauh ini. 3 kepala klan dari generasi ini juga merupakan 3 master aula utama, dan mereka tidak dibedakan satu sama lain. Ini telah membuat aula Sanji berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Zelin, apakah pembayaran kota awan timur sudah datang? Wang Ziji memandang Li Zelin di bawah dan tersenyum lembut. Ya, setelah 3 bulan integrasi di kota awan timur, gerbang awan telah menjadi generasi penguasa baru, dan mantan ketua sekte Lin Qingqiao telah memasuki ranah 8 kali lipat dari kekuatan Tuhan. Yang Tingyu berkata, "Oh, Lin Qingqiao, saya juga bertemu dengannya saat itu. Orang ini memiliki hati yang teguh, dan tidak mudah untuk bisa memasuki lapisan ke-8 Tongshen. Oh, saudara Yang, saya mendengar bahwa Lin Qingqiao bisa masuk ke lapisan ke-8 karena menantunya Tuan Mo Yang. Tapi ada hal seperti itu, Zelin. Cerahkan kepala kerajaan, ini memang masalahnya." Li Zelin ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Dan Sister Xinya dan orang ini." Zelin, mendengar kata-kata Li Zelin, Li Yunxiao berbicara. "Lao Li, kenapa kamu tidak membiarkan dia mengatakannya?" Wang Ziji mendengus, "Kedua putriku, dan ibunya memiliki temperamen yang sama, mengambil inisiatif tanpa izin. Xinya, anak ini, sebenarnya patriark kerajaan, saudari Xinya memiliki titik lemah untuk Tuan Mo Yang, bahwa Mu Yun memang juga layak untuk saudara perempuan sang Xinya," kata Li Zelin di sekitar tempat kejadian. "Kupikir Mu Yun tidak sebaik Li Zelinmu." Wang Ziji mendengus, "Gadis kecil ini hanya peduli membuat masalah untukku, jadi dia sepertimu, berbagi kekhawatiran untuk ayahmu." Li Zelin tersenyum masam. "Firaun, atau yang lain, pergi dan lihat calon menantumu di lain hari. Aku tidak repot-repot pergi." Wang Ziji mendengus, dan berkata, "Dikatakan bahwa merekrut menantu itu seperti melihat putriku dilengkungkan oleh babi. Aku merasa seperti ini sekarang. Mu Yun, bagaimana caranya? Saya melihatnya, mengapa tidak enak di mata saya? Ini belum berakar di benua negara bagian tengah, jadi saya telah menyinggung Sekte Pil Suci, Istana Darah Bayangan Hijau, dan Pulau Tianxi lagi. Saya melihat bagaimana anak ini berakhir. Zimu adalah urusan Mu Yun, dan tentu saja tidak bisa menyembunyikan mata dan telinga dari kekuatan kuat di kuil Sanji. Dan apa yang dilakukan Mu Yun di Kekaisaran Nanyun juga kuat, dan bos besar ini secara alami mendengarnya. Itu dia." Li Yunxiao melambaikan tangannya dan berkata, "Dalam 3 bulan, semua kekuatan utama di benua negara bagian tengah akan berkumpul di Gua 10.000 Rumah Hantu untuk menjelajahi rahasia Gua Rumah Hantu 10.000. Saya secara alami akan pergi ke Sanji Hall pada waktu itu. Beberapa pasukan bawahan yang luar biasa akan pergi bersama. Ketika saatnya tiba, bawa orang-orang dari Cloud Gate. Ya, bawahan akan memberitahu sekarang." Mu Yun dilemparkan ke dalam gua rumah 10.000 hantu, hanya Seng Wei, Qin Mengyao dan yang lainnya yang mengetahuinya, dan berita itu tidak sampai ke aula Sanji. Jika mereka tahu berita itu, mereka mungkin telah mengikat Mu Yun dengan mereka sekarang, dan mereka juga akan membocorkan rahasianya. Hanya saja Seng Wei awalnya bermaksud untuk memasukkan Mu Yun ke dalam gua rumah 10.000 hantu, sehingga Qin Mengyao akan membangunkan jiwa ilahi Ice Phoenix sesegera mungkin, dan menggunakan kekuatan roh untuk membuka gua 10.000 rumah hantu. Tetapi secara kebetulan, karena gangguan Mu Yun, gua rumah 10.000 hantu yang sebenarnya telah dikosongkan oleh Mu Yun, dan yang tersisa hanyalah aula tengah, aula palsu yang didirikan oleh 10.000 hantu tua untuk dengan sengaja membingungkan semua orang. Hanya Mu Yun yang tahu tentang ini, dan dia pasti tidak akan mengatakannya. Apakah itu Sekte Pil Suci, Pulau Tianxi, atau Istana Darah Bayangan Hijau, menghadapi tempat yang penuh godaan, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Pasti ingin istirahat, jadi dia hanya ingin menonton pertunjukan. Hanya pada hari ini, ketika Mu Yun membuka matanya suatu pagi dari tempat tidur, dia merasakan kelembutan di dadanya. Mengangkat tangannya untuk melihat, dia menemukan wajah tersenyum dengan pesona yang ekstrim, diam-diam tersenyum dan melihat dirinya sendiri.
Inti, Kakak Yun. Wang Xinya membenamkan kepalanya dengan keras di dada Mu Yun, air mata berangsur-angsur mengalir. Penjahat besar, aku pikir kamu sudah mati, tapi aku tidak mengharapkanmu. Meraih tangan giok Wang Xinya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah aku begitu mudah mati? Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Namun, kamu merangkak ke tempat tidurku pagi ini dan menghancurkan hidupku. Ah, di mana itu menekanmu? Tidak bisakah kamu merasakannya? Mu Yun tersenyum buruk, menarik selimut, dan menyeret Wang Xinya ke dalam selimut. Di dalam ruangan, musim semi berangsur-angsur naik, dan pemandangan yang indah. 3 batang di bawah sinar matahari, 2 sosok berjalan keluar dari ruangan, tetapi Mu Yun menemukan Mo yang berdiri di sana tidak jauh dari pintu. Menguasai. Hah, Mo Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan muda Li Zelin dari kuil Sanji ada di sini, mengatakan bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan denganmu. Oh, kapan kamu datang? Pagi. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mu Yun tercengang. Melihat bagian belakang kepergian Mu Yun, Mo yang bergumam pada dirinya sendiri dalam hati, jika aku memberitahumu sebelumnya, kamu tidak akan membunuhku. Kamu peri kecil, apakah kamu datang dengan Li Zelin? Ya, Wang Xinya berkata dengan tenang. Kalau begitu, jangan katakan. Kamu, Wang Xinya cemberut, aku akan memberitahumu sejak lama, tetapi di mana kamu memberiku kesempatan untuk membiarkan aku mengatakannya? Lalu ada apa dengannya? Ibadah yang diberikan kepadamu di kuil Sanji telah diunggah seperti biasa. Mu Yun bertanya dengan bingung. 3 bulan kemudian, semua pasukan utama akan mengirim orang ke gua rumah 10.000 hantu. Paman Li bersyukur bahwa kamu adalah menantu ayahku, dan membiarkanmu pergi bersamamu. Apa? Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Aku tidak pergi. Di aula gerbang awan, ketika dia mendengar kata-kata Li Zelin, Mu Yun menolak tanpa ragu-ragu. Kenapa? Li Zelin berkata sedikit terkejut, kakakmu, meskipun setiap kali dia memasuki gua rumah hantu 10.000, dia telah menuainya, tetapi sulit untuk menjamin harta mana yang akan ditemukan. Itu adalah kesempatan besar. Li Zelin, kamu memberitahu 3 master aula ketika kamu kembali, aku tidak tahan dengan harta itu, Mu Yun, aku tidak akan pergi ke gua rumah 10.000 hantu ini, aku akan pergi lagi lain kali, dan lain kali. Saudaramu, dengan kesempatan ini, Anda dapat bertemu dengan putra-putra bangga dari pasukan utama di benua Zhongzhou. Anda harus selalu tertarik dengan ini. Tidak tertarik. Mu Yun berkata lagi, Saudara Li, Anda harus tahu bahwa gerbang awan dari murid saya yang berharga baru saja didirikan. Anda bilang saya pergi, apa yang harus saya lakukan? Jadi sekarang, saya tidak bisa pergi. Awalnya, Li Zelin menduga bahwa Mu Yun pasti sangat senang membiarkan Mu Yun pergi ke gua rumah 10.000 hantu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tiba-tiba tidak mau. Ini membuatnya sulit. Kembali ke aula Sanji, mereka bertiga tercengang ketika mereka menanggapi kata-kata dari 3 master aula. Apakah dia tidak mau pergi ke hal yang begitu baik? Lihat, anak ini, saya pikir itu adalah otak yang mati, serakah untuk hidup dan takut mati, saya benar-benar tidak tahu apa yang dikejar sinya. Wang Ziji mengutuk, sangat marah. Putrinya Wang Xinya berlari ke Eastern Cloud City lagi, dan penampilan calon menantu membuatnya sangat malu. Firaun, mengapa kamu cemas, bukankah kamu mengatakan alasannya? Li Yunxiao berkata, Zelin, beritahu Paman Wang apa yang terjadi. Oh, begitulah. Mu Yun berkata bahwa gerbang awan baru saja bergabung, dan dia harus tinggal di kota awan timur dan mengawasi mereka untuk mencegah kecelakaan. Kotoran. Wang Ziji mengutuk, dia pikir dia siapa? Apa yang bisa dia lakukan di 3 ranah kemampuan? Lin Qingqiao masih tidak bisa menahannya. Perlu dia lihat. Ahem, Paman Wang, ini 4 kali lipat, kata Li Zelin malu. Wang Ziji hanya ingin berbicara, tetapi dia terkejut ketika mendengar ini. Melipat-tempatkan. Tongshan 4 kali lipat. Sudah berapa lama anak ini dipromosikan ke level selanjutnya? Saudara Wang, kamu harus membicarakan masalah ini, dan kami tidak akan ikut campur. Ya, kami tidak bisa mengurus urusanmu sendiri. Li Yunxiao dan Yang Tingyu tertawa dan meninggalkan aula, Li Zelin tidak berani menunda, dan bergegas untuk mengikuti. Bajingan kecil ini, aku ingin melihat apa yang dia buat. Larut malam itu, ketika Mu Yun menyelesaikan kultivasinya, napas berbahaya terdengar dari belakang. Tanpa ragu, teratai api ungu mekar, dan nyala api ungu meledak dengan keras. Namun, lotus api ungu meledak hanya di 1 telapak tangan, seolah-olah lilin padam itu tidak memainkan peran apapun. Siapa kamu? Melihat pria parubaya tampan di depannya, Mu Yun bertanya dengan dingin. Apakah kamu peduli siapa aku? Wang Ziji berkata dengan marah, Mu Yun, aku jatuh ke lembah Leidin 3 tahun lalu dan mendapat api langit secara kebetulan. 3 tahun kemudian, dia lahir entah dari mana. Di Hall dan Paviliun Juxian, berdenyut kontradiksi antara Sekte Darah Bayangan Hijau dan Paviliun Saint Pil, menuai keuntungan dari nelayan, menghancurkan keluarga kuno, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan, dapat juga dikatakan bahwa balas dendam berhasil.
Hanya saja orang tidak sebaik langit kan? Wang Ziji melanjutkan, tanpa diduga 3 sekte Seng Wui, Master Sekte Darah Bayangan Hijau Meng Yifan, dan Master Pulau dari Pulau Tianxi Inosen, 3 melampaui alam dewa. Keberadaan yang kuat, tapi meski begitu, kamu masih bisa membuat celah antara Meng Yifan dan Jun Wuxi, mengandalkan esensi naga giok kuno, dan dengan penuh kemenangan, dan akhirnya mereka benar-benar tidak berdaya untuk kembali ke langit, dibawa pergi oleh Master Sekte Seng Wui, dan menghilang. Masalah ini baru beberapa bulan terakhir, dan kamu datang ke Zhongzhou. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Mendengar kata-kata orang ini, Mu Yun terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum sedikit. Saya telah melihat senior. Apakah kamu tahu siapa aku? Wang Ziji tercengang. Alam, Mu Yun berkata dengan bebas dan bebas, meskipun senior marah dengan junior, tetapi dia tidak mulai mengajarkannya. Kedua, senior mengenal saya dengan baik. Seharusnya Li Zelin mengatakan bahwa senior memiliki level yang begitu tinggi, kultivasi. Saya khawatir itu adalah tingkat tinggi di Aula Sanji. Aula Sanji tingkat tinggi berlari untuk saya, Mu Yun, tetapi Siner, jadi Anda. Hal Master Wang Ziji, ayah dari Siner. Bocah Bao, menyanjung, tapi itu tidak berguna. Wang Ziji mendengus, masalah putriku, aku akan menghitungnya denganmu nanti. Aku datang hari ini untuk bertanya mengapa kamu tidak ingin pergi ke gua rumah 10.000 hantu. Sederhana, tidak bisa pergi. Wang Ziji mencibir, mengapa kamu tidak bisa pergi? Mu Yun terbatuk dan terbatuk, sebelum setiap 3 tahun, pasukan utama di benua negara bagian tengah akan pergi ke sana sekali, tetapi hasilnya kembali dengan tangan kosong. Dan setiap kali membayar harga besar, hanya sedikit manfaat dikembalikan, tidak layak. Tapi bagaimana jika aku pergi kali ini dan membuka harta karun itu? Membuka harta itu juga palsu, dan kematiannya bahkan lebih buruk. Secara alami, inilah yang dikatakan Mu Yun dari lubuk hatinya. Buka harta karunnya. Seberapa kecil peluangnya, tidak bisakah kamu tahu dari begitu banyak upaya sebelumnya? Hanya karena kamu memiliki banyak kebenaran, katakan begitu banyak, bukankah kamu takut mati? Wang Ziji mendengus, jika aku memaksamu pergi, aku juga akan pergi. Mengapa? Oh, perintah orang tuamu tidak boleh dilanggar. Kamu bajingan kecil. Mu Yun buru-buru berkata, ayah mertua tenang. Jika Anda benar-benar membiarkan saya pergi, Anda bisa, tetapi saya ingin menjamin bahwa saya memiliki hak mutlak untuk berbicara, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang akan terluka selama perjalanan ini. Adapun harta karun, tidak bisa menjamin. Mendengar kata-kata Mu Yun, Wang Ziji berpikir dengan hati-hati. Gua rumah 10.000 hantu sangat berbahaya. Setiap kali saya memasukinya, banyak orang terluka di luarnya. Tapi kali ini, aula utama telah muncul dari tanah, dan bahaya di dalamnya mungkin bahkan lebih serius. Hanya di mana kepercayaan diri Mu Yun dapat menjamin keselamatan semua orang. Ya, kali ini seharusnya anak keluarga Li yang memimpin tim. Kamu memiliki kekuatan penuh untuk berdiskusi dengannya, dan Sinyu dan Sinya juga akan pergi, serta Yang, bajingan dari keluarga Yang, ditambah beberapa lainnya, jenius dari Istana Sanji. Anda melakukan perjalanan ini, jika Anda mempermalukan saya, Anda akan terlihat baik ketika Anda kembali. Gerbang awan, aku akan menjagamu. Baik, melihat janji bahagia Mu Yun, Wang Ziji mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa Mu Yun tidak pergi dengan kuat sebelumnya, seolah-olah dia berpura-pura, anak ini sepertinya ingin pergi. Mu Yun secara alami ingin pergi. Gua istana 10.000 hantu benar-benar cangkang kosong, dia secara alami tahu, tetapi dia pergi ke sana bukan untuk gua rumah hantu 10.000, tetapi untuk kejeniusan Sekte Pil Suci dan kejeniusan Pulau Tianxi dan Sekte Darah Bayangan Hijau. Hanya untuk satu kata membunuh. Pada saat yang sama, arus bawah muncul di seluruh daratan Zhongzhou. Pasukan utama mulai merencanakan untuk memasuki gua 10.000 rumah hantu. Di bagian selatan daratan Central State di Saint Danzong. Seng Wui berdiri di depan aula utama, memandang lusinan orang di bawah, dan berkata sedikit, perjalanan ke gua rumah 10.000 hantu ini, Anda dan yang lainnya harus ingat, pertama, untuk menjelajahi harta karun, kedua, jika Anda bertemu Mu Yun, membunuh anak ini tanpa ampun. Di bawah, murid pribadi Bei Wentian, Mo Suran, Lin Xinyu dan yang lainnya mengangguk sebagai tanggapan. Melihat ke kejauhan, Seng Wui berkata dengan tenang, Mu Yun, dalam beberapa bulan terakhir, di gua rumah hantu 10.000, bukankah kamu sudah mati? Kali ini, kamu pasti akan mati. Pada saat yang sama, di Pulau Tianxi, Jun Wuxi bersandar di kursi, memandang orang-orang di bawah, dan tertawa. Kali ini memasuki gua rumah 10.000 hantu cukup menarik, dan ini juga merupakan momen untuk menunjukkan kekuatanmu. Live, kamu adalah elit Pulau Tianxiku, kamu tidak boleh malu. Immortal Yi, Si Yuxin, Bai Yichi, kalian bertiga, kalian harus tampil baik, aku ingin memberimu posisi pemilik pulau dari pulau jahat hari ini. Ya, di utara Zhongzhou, markas Sekte Darah Bayangan Hijau. Meng Yifan melihat ke bawah dan berkata, Yang Mulia Darah telah menghilang. Anda telah menyelidiki begitu lama, dan Anda tidak mendapatkan apa-apa, itu semua sampah.
Saya tidak ingin ada kecelakaan ketika saya memasuki gua rumah 10.000 hantu kali ini, Meng Guangling, biarkan Anda membawa pena di Huang kali ini. Jika Anda mengecewakan saya lagi, bahkan jika itu adalah putra saya akan membuat Anda membayar harganya. Ya, Meng Guangling memegang pena berat dengan sedikit ketegasan di wajahnya. Dalam perjalanan ini, Bei Yiwentian, murid yang lulus secara pribadi dari Seng Danzong, adalah orang pertama yang dia tantang. Dengan pena di Huang di tangan, sekali lagi, jika Mu Yun masih hidup, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Di sebelah timur daratan Zhongzhou, ada lautan awan yang tersisa, dan di sini berdiri kota Wanyan kota Wanyunhua. Luas kota ini seluas 10 kota awan timur, dan setengahnya merupakan kota terdalam. Di pusat kota-kota Wanyunhua, orang-orang dari keluarga Yun, keluarga terbesar di Zhongzhou tinggal. Keluarga Yun telah diwarisi di Zhongzhou selama hampir 10.000 tahun. Tidak seperti kuil Sanji, keluarga Yun adalah keluarga dengan warisan yang dalam, bukan kombinasi kekuatan besar di Zhongzhou. Pada saat ini, di rumah tetua keluarga Yun saat ini, Yun penyihir, berdiri di depan mansion, melihat kerumunan di depannya, dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, yang disebut gua rumah 10.000 hantu dikatakan sebagai pemburu harta karun, tetapi kekuatan utama sebenarnya digunakan sebagai semacam percobaan untuk menguji kejeniusan dari berbagai kekuatan keluarga. Sebagai anak jenius dari keluarga Yun, kamu tidak boleh kehilangan muka kali ini, Yun Tianyu dan Yun Qiaower, kalian berdua harus ingat mengerti. Ya, Patriark. Demikian pula lembah pertama di benua negara bagian tengah lembah Thor. Lei Zhenzi, penguasa lembah guntur yang terkenal, tertawa pada saat ini, memandangi putra-putra kokoh di depannya, dan tertawa, anak-anak yang baik, pergi hari ini, jika ada yang malu dengan saya, kembalilah dan saya akan menjemputmu. Kulitmu. Di tanah suci pertama dari daratan Zhongzhou tanah suci Ciao, orang-orang pingsan. Di dalam cagar alam Ciao di mana burung dan bunga harum, orang-orang bergemuruh pada saat ini. Orang suci Ciao dari tanah suci Ciao sekarang melihat ke bawah, suaranya ringan, seperti peri 9 hari, dia membuka bibirnya, dan berbisik, gua rumah 1000 hantu, meskipun itu adalah tempat harta karun kelas 1. Di Zhongzhou, ini dia. Ketika saya pergi ke sana, saya hanya berharap Anda akan mengalaminya. Harta itu tidak masalah. Kuncinya adalah Anda harus kembali dengan selamat. Bisakah Anda mengerti? Ya, pada saat ini, semua jenius dimobilisasi dalam 7 kekuatan utama di benua negara bagian tengah. Perilaku berburu harta karun sekali dalam 3 tahun tampaknya telah menjadi ujian 3 tahun bagi para jenius besar. Kekuatan utama telah diam-diam setuju bahwa tidak akan ada orang kuat dari generasi yang lebih tua. Pada saat ini, semua jenius siap untuk bergerak maju dengan penuh minat, kecuali satu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.